Imam Al-Mahdi, ya udah bagus. Jadi kami tidak akan memaksa kepada kamu, ayo beriman, beriman tidak. Pilihan, pilihan. Sama halnya di era Nabi Muhammad, ya kamu harus seperti sahabat, mengikuti Nabi Muhammad. Sama halnya di era Yesus, kamu harus mengikuti Yesus seperti Khawariyun, 12 orang murid. Sama halnya di era Musa, kamu harus mengikuti Musa, jangan mengikuti Fir'aun. Dan saat ini eranya Imam Al-Mahdi. Dan kami tidak memaksa kepada kamu untuk mengikuti Imam Al-Mahdi. Mau mati jahilnya ya silakan. Silakan. Oke, di sini ada Bang Kerol. Assalamualaikum Bang Kerol. Waalaikumsalam dan shalom aleihim. Assalamualaikum. Ya, semoga Oke. sehat semuanya tentunya. Saya mengingat penjelasan kali lalu bahwa Aropel sangat menjunjung atau sangat tidak setuju atas penumpahan darah. Maka dari itu setetes pun tidak akan ada penumpahan darah. Makanya salah satunya yang saya ingat juga soal pekerjaan yang tidak direkomendasikan, salah satunya adalah di bidang milik kemiliteran. Nah, bagaimana ini bisa berjalan ketika masih diakui bahwa kebutuhan manusia salah satunya perlu adalah mutlak, diantaranya dipenuhi dari hewan, bukan hanya dari nabati. Nah, bagaimana ini bisa sejalan dengan prinsip tidak mencurahkan, tidak ada penumpahan darah, bahkan setetes pun itu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Ya, oke. Kita memahami dulu ya dalam kitab Goal of Dua sendiri itu ada sebuah sistematis bagaimana hewan itu bisa berinkarnasi lagi menjadi manusia dan ia harus dihukum dengan cara penyembelihan. Jadi ada sebuah sistem di mana ketika seseorang sudah beringkar terhadap putusan, ia akan dikutuk menjadi seekor hewan dan seekor hewan itu harus disembelih dengan orang yang beriman ketika ia ingin menjadi sebuah manusia kembali atau berubah berevolusi lagi menjadi manusia. Dan itu yang kami imani di dalam kitab kami dan itu terjelas bahwasanya kalau hewan itu bukan sembarang yang harus dipotong, tapi hewan-hewan yang sudah mempunyai beberapa namanya jumlah untuk penyembelihan itu lalu akan berinkarnasi lagi menjadi manusia. Dan itu yang kami yakini dan itu dalam iman kami seperti itu. Jadi ada sebab musababnya kalau kita memotong sebuah hewan bukan sembarang hewan, melainkan itu ada sebuah perencanaan dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih untuk penjelasannya. Kalau belum ada yang bertanya juga, Iya, mungkin di oke. chat. Pada saya ingin lanjut bertanya atau sebenarnya memberikan komentar ya, reaksi. Kalau sebelum-sebelumnya Bangkit menyatakan ya atau ketika tidak ada maaf bukan itu. Ketika ada penolakan, ada terjadi perbantahan dari orang-orang yang bertanya bahkan membantah keyakinan Aropel ini dan mungkin ada juga mengejek maksudnya. Ada juga olok-olokan, muncul olok-olokan yang dialamatkan termasuk ke Bangkit di seringkali ditutup dengan mengatakan tidak ada karma dari semua ini. Apa yang Anda lakukan tidak ada karma untuk Anda, saya memaafkan Anda. Nah, nah, bisa dijelaskan apakah ini bakal tidak berlanjut pada ujung-ujungnya tidak bakal berlanjut pada reinkarnasi atau bagaimana karena tidak ada karma. Iya, tepat ya. Kenapa saya selalu ditutup dengan video? Saya selalu memaafkan kamu semua yang telah menghardik saya. Ya, betul, karena faktanya utusan saat ini telah memberitahukan jika kita memaafkan kepada seseorang, tentu tidak akan terjadi hukum balik atau timbal balik tersebut kepada orang yang menghardik kamu. Dan itu akan terjadi ketika kita telah memaafkan dan bahwasanya saya selalu memaafkan kepada siapapun yang menghardik, saya selalu memaafkan kepada siapapun yang telah membuat sebuah perangai yang buruk tentang saya. Dan itu yang akan terjadi ketika kita sudah memaafkan kepada siapapun, bumi ini akan indah, bumi ini akan harmoni, akan menjadi di mana keseimbangan akan terjadi setiap hewan bahkan bisa hidup berdampingan. Di mana narasi Nabi Muhammad berkata,
kambing dan macan pun akan hidup saling berdampingan di bawah rumput yang sama. Dan itu akan terrealisasikan jika kita memaafkan kepada siapapun walaupun kamu disakiti. Gitu lah. Di dalam kanal YouTube-nya juga The Mahdi Sapir, uh, Mahdi Abdullah Hasim telah memberitahukan rahasia daripada setiap manusia. Di sana dijelaskan secara rinci bagaimana kita dapat memberikan lebih kepada siapapun orangnya dan kepada apapun, baik itu bentuk manusia maupun itu benda benda mati maupun itu tumbuhan, nanti akan diberikan kembali kepada Tuhan dengan manifestasi yang lebih tinggi atau yang lebih besar dibanding apa yang kamu kasihkan. Jadi hukum hakam, tolak balik dari karma itu ada dan hadir, itu bukanlah sebuah dari satu agama saja, Hindu atau Buddha, melainkan itu adalah sebuah sistem yang hadir di bumi ini. Seperti di dunia game ada settingannya, ada pengaturannya, ada grafiknya, dan grafiknya itu sudah tertetap, tidak bisa kita ubah-ubah. Dan itu yang terjadi di dunia ini pun ada settingannya, itu karma, reinkarnasi, yang itu yang terjadi saat ini. Dan kami tidak ingin karma yang kamu lontarkan menghardik aku kembali lagi kepada kamu. Saya tidak ingin, saya mau